Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindi Saskia Nurmahrani Alamsyah dari kelas Sosiologi E semester 2 akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai bab 12 tentang wawasan Nusantara dalam membangun jati diri bangsa Indonesia serta untuk memerankan diri dalam pergaulan dunia. Untuk latar belakangnya, setiap individu itu membutuhkan interaksi dengan individu lain. Sama halnya juga dengan negara. Negara juga membutuhkan kerjasama antara negara satu dengan negara yang lainnya dengan tujuan untuk membangun kerjasama sehingga dapat memenuhi ragam kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap negaranya. Nah, kemudian sebuah negara itu tidak bisa mandiri total karena tanpa adanya pembangunan bersama atau kerjasama dengan negara lain akan banyak kebutuhan pembangunan dan agenda nasional yang tidak atau belum cukup terpenuhi. Nah, dengan adanya kerjasama internasional memungkinkan suatu negara ini dapat mengakses seperti pasar, teknologi, modal, dan sumber daya manusia dari luar sehingga dapat mempercepat pencapaian suatu negara dalam sasaran pembangunan seperti dalam bidang ekonomi, sosial, maupun kultur. Nah, khususnya juga terjadi di negara Indonesia yang dimana akan selalu melibatkan kerjasama dengan negara lain untuk mencapai apa tujuan dari negara Indonesia sendiri. Adanya pengakuan de jure atau kedaulatan dalam hukum internasional, sebuah negara baru ini akan dinyatakan merdeka jika diakui secara resmi oleh negara-negara lain yang sudah berdaulat. Nah, pengakuan ini dapat membukakan pintu bagi Indonesia sendiri untuk menandatangani perjanjian dalam bergabung ke dalam organisasi internasional untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Ada pula dasar konsepnya. Yang pertama, kesaling tergantungan, yang dimana adanya globalisasi yang terus muncul dari zaman ke zamannya, menciptakan jalinan saling ketergantungan satu negara dengan negara lain, khususnya dalam kebutuhan komoditas, modal, ilmu pengetahuan, dan pasokan energi atau sumber daya alam maupun manusia dari negara lain. Yang kedua, ada kompleksitas, yang dimana isu-isu transnasional seperti perubahan iklim, terorisme, dan pandemi, dan lain sebagainya itu tidak dapat ditangani sendiri, melainkan membutuhkan juga kerjasama dari negara lain untuk mengatasi hal tersebut. Berdasarkan subjek interaksi, menurut McClellan tahun 1990, hubungan internasional tidak hanya antar pemerintah saja, melainkan juga melibatkan, yang pertama, melibatkan negara atau state to state diplomasi, yang kedua, EGO atau Intergovernmental Organization seperti PBB dan ASEAN, yang ketiga ada INGO atau International Non-Governmental Organization seperti Amnesty International dan lain sebagainya. Yang keempat, ada individu atau warga negaranya sendiri, seperti investor, pelajar, buruh, dan sebagainya yang ada dalam suatu negara. Itu tuh menjadi sebuah hubungan atau inti dari hubungan internasional tersendiri. Kemudian proses interaksi ini akan terjadi ketika dua belah pihak itu memiliki sumber daya yang saling mempengaruhi. Misalnya seperti dalam hal politik atau teknologi, antar negara itu pasti saling membutuhkan, seperti itu. Nah, kemudian ada ruang lingkup fenomena. Menurut Jemadu tahun 2008, hubungan internasional ini mencakup berbagai dimensi. Yang pertama, ideologi atau persaingan nilai seperti demokrasi versus otoritarisme. Yang kedua, ada politik, yang contohnya itu seperti diplomasi, sanksi-sanksi, dan hukum. Kemudian ada hukumnya sendiri seperti perjanjian internasional, hukum laut, hak asasi manusia, dan sebagainya. Yang keempat ada ekonomi, seperti perdagangan, investasi, bantuan pembangunan, dan lain-lain. Kemudian ada manfaat dan bukti atau implementasinya. Yang pertama itu untuk menjaga eksistensi dan kedaulatan, yang dimana dengan adanya dukungan seperti keamanan dan kedaulatan itu akan menjamin suatu negara mampu mencapai tujuannya. Yang kedua, ada keanggotaan dan partisipasi aktif. Yang ketiga, perjanjian bilateral dan multilateral. Kemudian,
Adapun dinamika historis dan relevansi kebijakan politik luar negeri dalam Indonesia, yang pertama itu ada latar belakangnya, yang dimana kebijakan politik luar negeri Indonesia ini bebas dan aktif lahir dari konteks sejarah dunia, khususnya Perang Dingin, yang dimana saat itu terjadi pertarungan atau perang antara dua kekuatan besar, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Nah, Blok Barat ini dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur itu dipimpin oleh Uni Soviet. Nah, adapun tujuan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang pertama, guna mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Nah, tujuan ini tuh supaya Indonesia tidak dijajah kembali atau dikuasai kembali oleh kepentingan asing. Yang kedua, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri. Nah, ini tuh mengapa dilakukan karena untuk menunjang kemakmuran rakyat, apalagi jika suatu barang itu belum dapat diproduksi di negeri sendiri. Kemudian yang ketiga, meningkatkan perdamaian internasional, yang dimana hanya ada kondisi damai Indonesia seperti membangun negara, mendapatkan syarat dan mendukung kemakmuran, dan lain-lain. Kemudian ada meningkatkan persaudaraan antar bangsa. Kemudian ada pula relevansi di era globalisasi, yang dimana di era ini tuh banyak sekali tantangan. Tidak hanya tantangan dengan bangsa lain, tetapi di dalam negeri sendiri pun masih sangat banyak tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakatnya, yang dimana dengan adanya tantangan ini, kita sebagai warga negara itu harus bisa berpikir positif kemana solusi yang baik atau tepat untuk menyelesaikan tantangan atau masalah yang ada. Nah, yang terakhir, kiprah Indonesia dalam pergaulan internasional. Indonesia sendiri itu aktif dalam berbagai kegiatan internasional dan organisasi dunia. Nah, kehebatan diplomasi Indonesia ini terbukti dengan terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada Juni 2018 bersama negara-negara lain seperti Jerman, Afrika Selatan, Belgia, dan lain-lain. Nah, kemudian ada pun peran strategis dari Indonesia sendiri, yang dimana Indonesia ini ikut merumuskan kebijakan keamanan internasional. Dan yang kedua, diplomasi Indonesia dihormati dan dipercayai oleh dunia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.